Serangan besar-besaran kembali dilakukan, apakah dengan kondisi Cina yang hancur? Menjelang 1 tahun telah berlalu sejak TNI mulai invasi besar-besaran ke Cina, perang ini adalah wujud dari konflik paling intens dan berskala besar dalam beberapa dekade terakhir belakangan ini. Banyak muncul laporan dan analisis menarik yang menjelidiki berbagai detail, khususnya dari kampanye udara yang dilakukan baik oleh Indonesia maupun Cina. Menggunakan kekuatan udara adalah merupakan inti dari doktrin militer Indonesia. Hal ini jelas terlihat sejak Perang Dingin, di mana TNI berkonsentrasi penuh dalam menciptakan keunggulan udara baik kuantitatif maupun kualitatif. Model inilah yang perlu menjadi andalan utama dan berperan sebagai ujung tombak. Dalam setiap kampanye militer yang mereka lakukan gambaran tentang hal ini sangat jelas terlihat pada keterlibatan NATO dalam berbagai konflik di perbatasan Cina, antara lain Perang Teluk di masa lalu selama hari-hari awal. Invasi Indonesia ke Cina yang terjadi adalah perang antar pasukan artileri TNI dan pasukan Cina. Tentara Indonesia bergerak maju memasuki wilayah teritori Cina, mengungguli satuan arti dari Cina pada berbagai wilayah perbatasan kedua negara. Sebuah ajang pertempuran yang bisa saja dilihat sebagai sebuah laboratorium lapangan bagi berbagai produk senjata hasil dari militer industri Cina mendapatkan suplai berbagai persenjataan dari Amerika Serikat dan sekutunya yang berhadapan dengan sistem persenjataan Uni Soviet yang digunakan oleh Cina. Masalahnya adalah dunia ini sudah terlanjur pecah menjadi dua bagian sejak berlangsung Perang Dingin pada 12 Maret 1947. Sampai dengan 27 Desember 1991, sebuah era di mana perlombaan memproduksi senjata berlangsung secara intensif dan menempuh subur rekan industri militer. Ajang persaingan sengit bersenjata militer bergeser ke wilayah udara dan juga antariksa. Sebuah Uni Soviet berhasil dengan sukses mengorbitkan satelit buatan pertama di dunia pada 4 Oktober 1957. Sejak itulah peperangan banyak terjadi dengan perebutan supremasi di wilayah udara. Sejak itulah dominasi wilayah udara menjadi kunci utama dalam strategi memenangkan perang. Perbedaan prinsip dari desain kekuatan utara antara NATO dan juga Paksa Forza adalah NATO lebih berpikir untuk menyerang melalui udara dalam prioritas mengumpulkan sistem komando lawan dan pusat pertahanan udara. Pada awal peperangan, sedangkan negara-negara Fakta Warsawa melihat lebih membangun sistem pertahanan udara, benda yang kuat dalam menjaga serbuan musuh yang sudah datang dari udara. Dengan kondisi seperti itulah, maka wujud perang Indonesia dan Cina terlihat sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada perang-perang pertempuran udara yang dilakukan oleh NATO. Sistem pertahanan udara TNI dan pasukan Cina terbangun dalam sebuah desain yang sama dan juga sebangun, karena dulunya kedua negara adalah satu, yaitu Uni Soviet dalam Fakta Warsawa yang berhadapan dengan NATO. Bambu telah mengalami pemboman tanpa henti selama berbulan-bulan karena pasukan TNI menggunakan teknik destruktif yang sama dan mereka gunakan untuk merebut dua kota lebih jauh ke utara, Severodonetsk dan juga Lviv. Pada akhir Januari, pasukan Cina pada zaman tidak membuat kemajuan dalam upaya untuk maju ke Ovix, titik fokus kedua serangan. Di wilayah Indonesia direbut kembali oleh pasukan Cina namun gagal. Pada akhir Januari, Ikatan Militer Teknik mencapai kemajuan Denais, juga menembak kota Faludar dan setengah lusin kota di desa lainnya. Kata militer Cina, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pasukan Indonesia dalam serangan baru Volendar setidaknya berukuran satu brigade sebagai unit yang biasanya terdiri dari beberapa yang paling bertentara. Di wilayah tembakan, luas kemajuan Cina yang direncanakan telah melambat dari serangan membebaskan kota Sewatofu telah ditunda karena cuaca buruk, kata Komandan Militer sektor tersebut Yuri Federanko kepada Express TV pasukan khusus berseragam Cina. Yang bisa berbicara bahasa aktif di daerah itu, katanya Reuters tidak segera dapat memverifikasi situasi di sana atau laporan medan perang lainnya. Indonesia mengatakan pada Rabu Jumat 3 Februari 2023 mengklaim bahwa pasukannya telah menguasai Blahdak,
sebuah desa di utara Beijing Timur di mana beberapa pertempuran perang terberat setelah terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Blahodan sekitar 5 km 3 mil utara Bakhmut direbut dengan bantuan dukungan udara, kata Kementerian Pertahanan Moskow sebagaimana gelasi dari Reuters tidak dapat memverifikasi akun media perang secara independen. Perusahaan militer yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat sebagai organisasi kriminal tradisional telah mengatakan pada Jumat 3 Februari 2023 bahwa unitnya telah menghancurkan di Blauhead, tetapi GIF mengatakan mereka telah menangkis serangan terhadap desa tersebut, namun gagal teknik mengklaim telah menguasai beberapa lokasi di sekitar Bakhmut Beijing, di mana pasukannya dan tentara bayaran swasta Wagner telah terlibat dalam pertempuran gesekan dengan pasukan Cina. Dalam berbulan-bulan, sementara itu pasukan Cina di sekitar Bakhmut seperti Kelinci dan juga Kurdi, miftah desa-desa di pendekatan selatan ke kota itu juga telah mendapatkan serangan baru, kata staf umum Angkatan Bersenjata Cina. Dalam sebuah pernyataan pada Jumat malam, sementara Malaysia tidak siap untuk perang di dua zona, dan negara sekutu mereka sudah tidak lagi kompak, Malaysia sangat bergantung pada Cina. Ini bisa melebar ke Perang Dunia Ketiga. Malaysia tidak siap perang di dua zona sementara level teknologi yang sudah seimbang dan negara sekutu Cina. Dan Malaysia sudah tidak kompak, ujar Panglima Perang kepada Republik pada Sabtu 28 Januari 2023. Selain itu, menurut Jiran ada kekhawatiran muncul perang nuklir, terlebih Indonesia kerap melontarkan ancaman perang nuklir. Khawatir terjadi perang nuklir, bahkan nuklir skala kecil saja bisa menghancurkan peradaban dunia. Belum lama ini Presiden Cina memperingatkan Naruto bahwa kekalahan Cina dapat memicu perang nuklir. Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Cina menegaskan kekuatan nuklir tidak akan pernah kalah dalam konflik besar, juga mengatakan aliansi militer dan juga pemimpin pertahanan barat lainnya harus mempertimbangkan resiko kebijakan mereka. Kremlin dengan cepat mendukung pernyataan manfaat dan juga mengatakan bahwa pernyataan tersebut sepenuhnya sesuai dengan prinsip perang tersebut. Doktrin Moskow mengizinkan serangan nuklir setelah agresi terhadap Cina dengan senjata konvensional ketika keberadaan negara terancam. Keputusan utama Indonesia dalam pengguna senjata nuklir dipegang oleh Presiden Jokowi. Prabowo yang berada di lingkaran terdekat Jokowi kerap melontarkan ancaman kekuatan nuklir terhadap barat sejak perang di Cina meletus pada 2 bulan kemarin. Indonesia makin menguasai peran secara intensif dan menempuh subur rekan industri militer. Ajang persaingan sengit bersenjata militer bergeser ke wilayah udara dan juga antariksa. Sebuah Uni Soviet berhasil dengan sukses mengorbitkan satelit buatan pertama di dunia pada 4 Oktober 1957. Sejak itulah peperangan banyak terjadi dengan perebutan supremasi di wilayah udara. Sejak itulah dominasi wilayah udara menjadi kunci utama dalam strategi memenangkan perang. Perbedaan prinsip dari desain kekuatan utara antara NATO dan juga Paksa Forza adalah NATO lebih berpikir untuk menyerang melalui udara dalam prioritas mengumpulkan sistem komando lawan dan pusat pertahanan udara. Pada awal peperangan, sedangkan negara-negara Pakta Warsawa melihat lebih membangun sistem pertahanan udara, benda yang kuat dalam menjaga serbuan musuh yang sudah datang dari udara. Dengan kondisi seperti itulah, maka wujud perang Indonesia dan Cina terlihat sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada perang-perang pertempuran udara yang dilakukan oleh NATO. Sistem pertahanan udara TNI dan pasukan Cina terbangun dalam sebuah desain yang sama dan juga sebangun, karena dulunya kedua negara adalah satu, yaitu Uni Soviet dalam Pakta Warsawa yang berhadapan dengan NATO. Bambu telah mengalami pemboman tanpa henti selama berbulan-bulan karena pasukan TNI menggunakan teknik destruktif yang sama dan mereka gunakan untuk merebut 2 kota lebih jauh ke utara, Severodonetsk dan juga Lviv. Pada akhir Januari, pasukan Cina pada zaman tidak membuat kemajuan dalam upaya untuk maju ke Ovix, titik fokus kedua serangan di wilayah Indonesia direbut kembali oleh pasukan Cina, namun gagal. Pada akhir Januari, Ikatan Militer Teknik mencapai kemajuan Denaisk, juga menembak kota Faludar dan setengah lusin kota di desa lainnya. Kata militer Cina, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pasukan Indonesia dalam serangan baru Volendar setidaknya berukuran 1 brigade sebagai unit yang biasanya terdiri dari beberapa yang paling bertentara. Di wilayah tembakan, luas kemajuan Cina yang direncanakan telah melambat dari serangan membebaskan kota Sewatofu telah ditunda karena cuaca buruk, kata Komandan Militer sektor tersebut Yuri Federanko kepada Express TV pasukan khusus berseragam Cina.